Nah, hari ini kita akan bahas, udah weekend jadi santai-santai sedikit, kita bakal bahas soal agensi dari boyband fenomenal BTS yang tinggal selangkah lagi akan jadi perusahaan publik, akan melantai di bursa Korea. Jadi Big Hit Entertainment, agensi yang menaungi boyband BTS ini sudah masuk draftnya ke agensi atau ke sektor yang menangani saham di Korea, dan kayaknya nih Oktober dia akan langsung resmi melantai di bursa. Udah banyak army-army di luar sana yang mengincar saham BTS ini, makanya kita kasih judul Godaan Saham Dynamite BTS. Kenapa godaan? Nanti kita akan kasih tahu di ujung presentasi ini berapa sih harganya, berapa uang yang harus disiapkan kalau Anda mau coba jadi bosnya BTS nih, jadi pemilik perusahaan agensinya BTS. Nah, sekarang kita akan lihat dulu sebenarnya berapa sih dana yang diincar oleh Big Hit Entertainment. Jadi Big Hit Entertainment ini akan melepas 7, juta saham perusahaannya pada bulan Oktober nanti ketika melantai di bursa. Total penawaran harganya kemungkinan proyeksinya adalah 105.000 won hingga 135.000 won. Itu kalau kita rupiahkan dengan kurs sekarang sekitar 12 rupiah per wonnya, berarti ada sekitar harganya 1,3 hingga 1,6 juta untuk satu unit saham. 1,3 hingga 1,6 yang paling tingginya untuk penawaran saham nanti di bulan Oktober ketika IPO. Kalau nantinya dikumpulkan, Big Hit Entertainment ini akan mengincar dana segar sekitar 748 paling kecilnya miliar won hingga 962,6 miliar won. Kalau kita rupiahin lagi ada angka sekitar 11,9 triliun secara maksimal dana yang akan dihimpun dari masyarakat yang nantinya akan membeli saham dari Big Hit Entertainment ini. Pertanyaannya, kenapa sih sekarang kok Big Hit mau mulai melantai di bursa? Jadi melihat anggota-anggota BTS kan sebentar lagi juga akan wamil gitu ya. Dari 7 anggota itu mulai harusnya tahun ini nih ada 1 anggotanya yang akan wamil, tapi kayaknya berpotensi juga akan diundur di tahun depan di 2021. Nah, jadi Big Hit ini harus cari strategi gimana caranya supaya ketika nanti BTS yang memang sekarang jadi tulang punggung, saya kasih tanda kutip, dari pendapatannya Big Hit ini nggak akan terlalu goncang ketika mereka harus wamil. Karena kalau wamil udah pasti kan anggotanya satu persatu akan hilang, wamil, jadi nggak ada konser, nggak bisa apa-apa. Nah, ini caranya adalah dengan melakukan IPO. IPO ini diproyeksi akan jadi IPO terbesar selama 3 tahun terakhir di bursa Korea. Selama 3 tahun ini kayaknya bursa Korea mandek. Nah, ini jadi kayak angin segar nih buat bursa Korea. Wah, ada Big Hit Entertainment yang akan IPO, dana segarnya besar, 7,1 juta saham yang akan dilempar. Ini akan jadi angin segar, sementara 3 tahun terakhir ini cukup tidak terlalu baik untuk bursa Korea. Jadi ini juga untuk kabar yang mengembirakan di Korea Selatan ini. Sementara kita lihat lagi, jadi selain melepas saham ke lantai bursa, Big Hit Entertainment ini juga memberikan saham untuk masing-masing anggota BTS. Jadi dari 7 anggota, setiap anggota mendapatkan angka 68.385 saham, saudara. Ini cukup besar ya, karena kalau melihat dari 68.000 saham, misalnya kita kalikan aja dengan harga unitnya tadi yang paling murah. Yang paling murah itu berarti 105.000 won ya. Dari 105.000 won ini kita kaliin 68.000, berarti per anggota paling kecil bisa mendapat 7,1 miliar won. Itu kalau kita rupiahin akan jadi 88 miliar rupiah. Paling kecil, saudara. Kalau nanti harganya naik, yang paling tingginya nih 135.000 won, berarti satu anggota bisa mendapat 114 miliar rupiah. Satu anggota 114 miliar rupiah, saudara. Satu anggota itu kalau harganya 135.000 won. Kalau nanti banyak banget masyarakat yang akan membeli sahamnya Big Hit Entertainment ini, udah pasti harganya akan naik. Harga naik, saham naik, ya pasti nih 7 anggotanya akan makin cuan dengan punya 68.385 saham ini per orangnya. Nah, kalau sekarang Big Hit sendiri yang punya saham paling besar tentu CEO-nya, yaitu Bang Shihuk nih. Si Papa Bear ini
punya sekitar 45% saham Big Hit Entertainment. Tentu karena dia kan yang membuat Big Hit Entertainment ini di 2005. Padahal sebenarnya kalau kita mundur lagi secara histori, di 2007 agensi ini sempat mau bangkrut, saudara. Mau bangkrut di 2007, tapi sekarang mereka berhasil melesat bahkan masuk top 4 dari agensi-agensi besar yang ada di Korea Selatan. Udah mulai mau nyalip nih, bahkan udah nyalip harusnya ya di Big Hit Entertainment ini. Nah jadi kalau melihat anggota-anggota yang dapat saham ini sebenarnya nggak hanya BTS. Jadi agensi-agensi lain kayak SM Entertainment, lalu juga YG Entertainment, JYP Entertainment juga beberapa kali memberikan saham mereka ke anggota-anggota mereka. Kayak YG memberikan ke Big Bang, lalu ada SM Entertainment memberikan sahamnya ke Super Junior, dan JYP juga memberikan saham mereka ke 2PM. Pada intinya kenapa sih agensi ini memberikan saham untuk anggota-anggotanya adalah untuk mengikat, gimana ada ikatan antar anggota dan juga agensinya, ya pada intinya supaya nggak pindah sih kayak gitu ya. Jadi mereka punya ikatan dan rasa kepemilikan dan hubungan jangka panjang yang cukup baik antara anggota dan juga agensi yang menaungi dalam hal ini adalah Big Hit Entertainment. Nah kita akan geser nih, dadah orang-orang kaya 114 miliar. Nah kita sekarang kalau Anda mau coba, mungkin penasaran gimana sih caranya mau beli saham BTS. Nah jadi sebenarnya secara dasar dulu saudara, Bursa Korea itu punya dua bagian. Nah ini yang beda sama Bursa Efek Indonesia. Kalau Bursa Efek Indonesia ya hanya ada satu, indeks harga saham gabungan yang Anda lihat. Beberapa perusahaan atau ribuan perusahaan yang ada di BEI ya cuma di satu itu. Sementara kalau Korean Exchange ini, bursanya Korea, dia punya dua saudara. Jadi ada KOSPI dan juga ada KOSDAQ. Saya jelasin dulu. Jadi kalau KOSPI ini adalah saham-saham yang blue chip. Jadi perusahaan-perusahaan besar, kapitalisasinya besar, ini masuknya ke KOSPI. Sementara kalau KOSDAQ ini adalah saham-saham istilahnya kayak UMKM lah kalau di Indonesia. Jadi UMKM yang potensial, yang kapitalisasi pasar yang nggak sebesar perusahaan-perusahaan di KOSPI masuknya ke KOSDAQ. Jadi terpisah nih, dibagi dua oleh Korean Exchange. Sebenarnya secara pendaftaran atau bagaimana cara perusahaan-perusahaan itu bisa listing juga untuk KOSPI syaratnya lebih panjang. Karena tentu ini kan saingannya besar ya, perusahaan-perusahaan gede yang ada di dalamnya. Jadi syarat-syarat untuk perusahaan bisa listing di KOSPI ini tentu lebih sulit dibandingkan dengan UMKM yang mau masuk di KOSDAQ. Nah untuk Big Hit nanti Oktober nih dia akan listingnya di KOSPI saudara. Karena secara kapitalisasi pasar ini memang dia besar sekitar 6 triliun won. Itu besar sekali. Sementara kalau dibandingin dengan saham-saham seperti SM Entertainment, lalu juga YG Entertainment, JYP Entertainment yang sudah duluan listing masuknya ke KOSDAQ. Nah itu jadi beda nih, Big Hit Entertainment udah dia paling terakhir listing, dia malah masuknya ke perusahaan yang besar di KOSPI. Sementara untuk JYP, SM dan juga YG masuknya ke KOSDAQ karena kapitalisasi pasarnya nggak sebesar dari KOSPI. Nah untuk syarat lagi nih, kalau Anda mau masuk ke KRX gimana caranya sih? Sebenarnya gampang. Jadi kayak tinggal untuk daftar ke sekuritas asing. Ada beberapa sekuritas asing yang bisa Anda daftar seperti Merrill Lynch, lalu juga JP Morgan itu bisa yang ada di Indonesia. Dan dia juga bisa langsung ke Korea. Nanti akan ada tata cara dan juga pendaftaran diri yang harus Anda masukkan datanya. Yang Anda harus masukkan datanya nanti harus melalui FSS. Jadi FSS tuh Financial Supervisory Service. Ini tuh kayak semacam OJK dan juga KSEI-nya lah, KSEI-nya di Korea. Nanti ada caranya, saudara. Anda harus masukin apa saja, data diri, informasi pribadi itu ke sana. Nah, nanti syaratnya lagi kalau di Indonesia ini butuh hanya satu lot untuk membeli, yaitu 100 unit. Nah sementara di Korea Anda hanya cukup beli 1 unit.
untuk satu kali transaksi. Jadi nggak perlu 100 unit kayak di Indonesia, minimal kan harus 100 unit nih satu lot. Nah kalau di Korea pembelian minimumnya hanya satu unit. Tapi masalahnya satu unit aja udah mahal ya. Kayak tadi nih harga Big Hit kalau misalnya jadi ini 1,6 juta. 1,6 juta kalau kita lihat 1,6 ini bisa beli saham apa saja di sini. BRI misalnya, Anda bisa dapat 300 unit. Cuman bayarnya sekitar 1,1, malah bisa dapat 400 unit. 4 lot BRI sama dengan 1 unit saham Big Hit. BMRI juga Anda bisa beli sama harganya sama sahamnya Big Hit, tinggal nambah dikit. Lalu juga Anda bisa beli BBNI misalnya, harganya 300 unit di sini, 1 unitnya harga saham Big Hit Entertainment. Jadi memang harganya karena udah mahal banget. Nah, pembelian di sana minimum hanya 1 unit untuk 1 kali transaksi. Lalu gimana perbandingannya dengan YG ataupun SM Entertainment yang sudah lebih dulu melisting di bursa? Kita lihat saudara, kita punya gambaran dari harga atau pergerakan saham dari SM Entertainment dan juga YG Entertainment. Nah dari pergerakan saham ini, kalau Anda melihat di SM Entertainment dulu saudara, jadi pergerakan SM Entertainment ini secara grafik dalam 6 bulan terakhir ini memang cukup fluktuatif. Gara-gara pandemi ini harganya naik dari 29.750 meskipun fluktuatif tapi sekarang udah bisa menembus 38.850. Nah ini kalau kita rupiahin untuk saham SM Entertainment adalah harganya 633.000 per unit saham. Jadi emang lebih murah kan dibandingin Big Hit tadi. Big Hit tadi 1 unit aja 1,3 paling murah atau sampai 1,6. Sementara SM Entertainment yang menaungi EXO, lalu juga Red Velvet dan Suju ini harganya saat ini 38.850. Siapa tahu Anda mau beli ya, ini Anda harus membutuhkan uang 633.000 untuk 1 unitnya. Sementara YG Entertainment meskipun secara kapitalisasi pasarnya dia paling kecil dibandingin dengan SM, JYP dan juga Big Hit, tapi pergerakan untuk harga sahamnya sebenarnya cukup baik dibandingin dengan YG dan juga JYP. Anda lihat saudara di Maret dibandingkan dengan September cukup tinggi pergerakannya, malahan sekarang dia bisa menembus harga 52.200. Kalau kita rupiahin berarti harganya sekitar hampir 700 ribuan lah untuk membeli saham satu saham YG Entertainment. Nah sementara secara kapitalisasinya YG ini paling kecil sekitar 6,3 triliun dibandingin sama SM. Kapitalisasi pasar dia sudah sekitar 7,3 triliun rupiah. Jadi gimana? Udah penasaran, mau coba beli saham di bursa Korea, YG, SM atau Big Hit? Jangan lupa siapin uangnya, tapi juga ternyata ada syaratnya saudara. Kalau tadi saya sudah jelasin Anda perlu mendaftar ke broker asing, ke sekuritas asing, ada data-data yang harus disiapkan. Lalu apa lagi sih selain itu yang harus kita siapin? Ada modalnya tuh butuh berapa gitu untuk bisa kita investasi di saham asing tersebut. Sudah bergabung bersama kami Mike Rini Sutikno, perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi. Selamat pagi Mbak Mike, sehat? Selamat pagi Pak Skalis, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini warna kita ungu nih, ARMY banget Mbak kalau kata anak-anak K-pop. Jadi Mbak kalau misalnya nih saya mau beli saham di bursa Korea atau di bursa Amerika, selain harus menghubungi broker asing, memang ada dana yang harus disiapkan cukup besar ya Mbak, selain tentunya harga 1 unit sahamnya. Betul ya, itulah yang namanya perencanaan investasi. Jadi sebenarnya kita perlu menyusun portfolio investasi kita. Nah kalau kita memang tertarik untuk berinvestasi ke saham, maka dari 100% dana investasi kita bisa kita alokasikan dengan pembagian. Kalau misalnya Anda cenderung, saya asumsi kalau Anda ingin investasi saham, saya asumsi berarti Anda adalah seseorang yang risk taker. Nah, seseorang yang risk taker ini umumnya portfolio investasinya 70%-nya itu terdiri dari saham. Dan sekitar 30%-nya itu biasanya dia masuk ke instrumen-instrumen pasar uang yang memberikan pendapatan tetap. Nah, 70% dari saham, dari portfolio investasi saham Anda ini juga perlu diversifikasi. Jadi kalau Anda tertarik membeli saham Big Hit Entertainment ya,
karena misalnya Anda salah satu fansnya begitu ya, jangan semuanya ditaruh atau dibelikan semuanya itu saham big entertainment misalnya. Maaf ini bukannya iklan ya gitu. Tetapi harus juga kita diversifikasi saham-saham kita ini, diversifikasinya bisa jadi begini, disebar ke berbagai industrinya. Nah, kalau terkait dengan pandemi corona ini ada beberapa industri yang memang mengalami signifikan penurunannya seperti industri perhotelan, pariwisata ya, kemudian juga ada retail, real estate, makanan juga. Nah, bisnis industri entertainment ini termasuk salah satu yang memang dia terkena dampak penurunan. Tapi seperti tadi sudah dijelaskan Paskalis melalui grafik dari statistiknya bahwa memang terjadi penurunan tetapi sekarang sudah mulai beranjak naik. Nah, Anda di sini bisa melihat bahwa di dalam satu kategori industri saja yaitu industri entertainment selain big hit tadi ada SM, ada apa lagi tadi YG ya gitu. Jadi dengan harga yang lebih murah dengan pergerakan yang saya lihat menanjak, jadi kelihatan ada tren bullishnya gitu. Kalau misalnya Anda beli di situ, ya harganya lebih murah dan sedang mengalami tren bullish, kemungkinan memang bisa cuan gitu ya. Tapi sekali lagi, nah itu memang tergantung kalau kita menginvestasi ke saham, kita harus punya disiplinnya. Kalau Anda trading saham, Anda harus punya disiplinnya. Kalau Anda investasi jangka panjang di saham, nah Anda harus lihat fundamentalnya. Nah, kalau di Indonesia Mbak kita mau main saham, kita mau investasi saham di Bursa Efek Indonesia kan kita datang ke sekuritas daftar. Nah, gimana kalau kita mau investnya di tadi Bursa Korea atau Bursa Amerika? Tapi Mbak Mika jangan jawab dulu, kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana saudara. Kompas Bisnis segera kembali.